Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita pada bulan yang mulia ini dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni puasa selama 1 bulan penuh. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda, memberikan ampunan, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merevolusi peradaban dunia dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang. Anak-anak yang soleh dan solehah, perkenalkan nama Bapak Ahmad Yani. Bapak bertugas di SDN Tanah Baru. Insya Allah pada hari ini Bapak akan menyampaikan tausiah Ramadan yang berjudul Puasa Mencerdaskan Otak. Anak-anak yang soleh dan solehah, Imam As-Suyuti mampu membuat tafsir, menyelesaikan separuh tafsir kitab Jalalain yang dibuat oleh pendahulunya yaitu Imam Al-Mahali. Karena beliau keburu wafat, jadi hanya setengah, dan setengahnya lagi diselesaikan oleh Imam As-Suyuti. Beliau mengerjakannya selama 40 hari, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai 10 hari bulan Syawal. Merupakan suatu hal yang luar biasa. Mengapa beliau bisa menyelesaikan tafsir Al-Jalalain dengan begitu gigih dan rajin? Salah satunya karena beliau melaksanakannya sambil melaksanakan puasa atau saum. Anak-anak yang soleh dan solehah, otak yang beratnya sekitar 1,3 kg, terdiri atas jaringan yang rumit. Otak juga menerima informasi terus-menerus tiada putus-putusnya. Otak juga mengatur suhu badan kita, mengatur kapan saatnya untuk makan, kapan saatnya untuk tidur dan bangun, dan lain sebagainya. Otak memiliki kelebihan dibandingkan komputer. Otak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh menakjubkan. Anak-anak yang soleh dan solehah, ketika pencernaan kita diistirahatkan,
selama 1 bulan ini. Ada manfaat dari puasa selain dari diberikannya pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melaksanakan sunat di pahala wajib, dan yang wajib diberi pahala 10 sampai 700 kali lipat. Anak-anak yang soleh dan soleha. Manfaat dari puasa yaitu dapat mencerdaskan otak. Sewaktu perut kenyang, banyak darah yang melakukan proses pencernaan. Sehingga kalau kita banyak makan, akan menyebabkan badan kita menjadi malas, mudah ngantuk, dan sulit untuk berkonsentrasi. Anak-anak yang soleha, Syekh Az-Zarnuji dalam karyanya Ta'limul Muta'alim mengatakan bahwa kalau kita senantiasa melakukan diet, apalagi sambil puasa, otak akan senantiasa berkonsentrasi. Tapi kalau kita banyak makan, sehingga menimbulkan banyak dahak. Dahak itulah yang menyebabkan kita kurang konsentrasi. Sehingga kita menjadi orang yang malas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada penjelasan dari Luqman Al-Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, jika perutmu penuh, maka pikiranmu akan rapuh. Kebijaksanaanmu akan lesu. Dan kamu tidak akan bisa berkonsentrasi." Anak-anak yang soleh dan soleha, ketika kita berpuasa, selain kita menjadi sehat, yaitu badan, juga bisa mencerdaskan. Pak, saya sudah berpuasa sampai saat ini, tapi saya kok udah cerdas? Ada anak yang bertanya seperti itu. Anak-anak yang soleh dan soleha, kecerdasan itu harus dibarengi dengan belajar. Kalau kita berpuasa tapi malas-malasan, kita tetap akan bodoh. Ketika Imam Suyuti membuat tafsir, apakah beliau bermalas-malasan? Tentu tidak. Jadi salah satu manfaat dari puasa yaitu mencerdaskan otak, untuk otak berkonsentrasi dan mudah dalam menghafal. Itulah yang Bapak kutip dari buku yang berjudul Puasa Sehat Fisik dan Psikis yang dikarang oleh Amir Syarifuddin. Anak-anak yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu Imam Syafi'i? Yaitu imam yang banyak menghasilkan karya, salah satunya dalam fikih yang ilmunya diterapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Beliau selama 16 tahun hanya 1 kali makan kenyang. Beliau banyak mengurangi banyak makan. Karena itu salah satunya dapat mengurangi konsentrasi dan hafalan. Bapak pernah baca dalam buku yang berjudul Kesepaduan Iman dan Amal Soleh, bahwa salah satu yang menyebabkan manusia gagal dalam hidupnya adalah banyak makan.
banyak makan, membuat kita cepat ngantuk, malas untuk mengerjakan ibadah, dan yang lebih parah lagi yaitu gagal dalam hidup. Tidak menjadi seseorang yang bermanfaat. Itulah, mari kita jadikan momentum puasa di bulan Ramadan ini sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik banyak belajar daripada tidur. Lebih baik menghasilkan banyak karya. Karena puasa selain mendapat pahala yang berlipat ganda, selain diampuni dosa, otak kita akan cerdas. Juga badan kita menjadi sehat walafiat. Anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin itu tausiah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada tutur kata Bapak yang salah, karena Bapak adalah makhluk yang lemah dan yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.